Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa dan Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Maaf sebentar, ini ada komplain suaranya nggak ada katanya. Saya matikan dulu ya. Yang di Instagram saya matikan dulu, nanti dinyalakan lagi ya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Yesus Kristus. Selamat pagi, kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih koreksi dari Pak Saiman, Bu Saiman. Sekarang ada suaranya ya. Pak Henry, Bu Viken, good morning. Yulan, Budi, selamat pagi. Cici Emi, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Mikel, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya ya. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita boleh bersekutu dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Amin, amin. Nah, terang Kristus itu bercahaya ya. Amin. Amin. Suatu kota yang ada di Michigan, Amerika, kota Highland Park, pernah mengalami masa-masa sulit ketika mereka tidak memiliki dana untuk membayar penyediaan listrik. Perusahaan listrik memadamkan lampu jalan dan mencopoti bohlam dari 1.400 tiang lampu. Waduh, pernah nggak RT saudara itu dalam kegelapan karena gak mampu bayar listrik ya? Atau bantol? Atau saudara bantol sehingga PLN itu overblast dan padam seluruhnya ya. Tapi tidak sampai melepasi bolamnya itu ya, itu parah itu. Iya, kalau sampai bolamnya diteteli saudara, waduh. Karena kalau tidak dilepas, bolamnya bisa disambung kembali sendiri oleh warga ya. Makanya di Michigan ini dicopoti bolamnya ya. Puji Tuhan di rumah saudara nggak sampai begitu ya. Dan keadaan ini membuat warga merasa tidak aman ya, dan berada dalam kegelapan. Nah, anak-anak yang berangkat ke sekolah pagi-pagi itu ya bahaya kan, karena tidak ada penerangan. Mereka terpaksa mengambil risiko saat menyusuri jalan ya, bisa jegur got saudara ya, bener nggak? Yeah. Bisa kecemplung parit ya, karena gelap gulita ya. Nah, mengatasi kegelapan tersebut bagaimana? Akhirnya sebuah organisasi nirlaba dibentuk untuk memasang lampu-lampu jalan bertenaga surya di kota tersebut. Ya, akhirnya rakyat atau masyarakat sendiri yang berusaha ya, karena mungkin membayar tunggakan tidak mampu ya. Ya, lebih baik memasang baru dengan cara tenaga surya ya. Maka dengan kerjasama yang baik, organisasi tersebut berhasil menghemat dana kota yang tadinya digunakan untuk membayar tagihan listrik
sekaligus menyediakan sumber terang yang menjawab kebutuhan warga. Puji Tuhan ya. Kalau lingkungan kita terang itu kan merasa aman ya. Iya. Padang, jadi minimal nggak kejegur got, saudara. Minimal nggak masuk got ya, karena gelap gulita. Nah, begitu juga di dalam hidup kita ya, di dalam Tuhan. Sumber terang yang dapat diandalkan siapa, Pak Gem? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku adalah terang ya. Jangan sampai terang itu ditaruh di bawah gantang ya, atau di bawah kolong ranjang ya. Terang itu harus diletakkan di atas ya, supaya semua melihat terang itu. Anak Allah itu sendiri, Yesus Kristus, itulah yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Amin. Jadi Allah itu adalah terang. Amin. Kalau engkau memiliki Allah dalam nama Yesus, maka engkau menjadi terang ya. Ya. Memang engkau bukan sumber terang itu, tetapi karena Yesus ada di dalammu, maka engkau akan menyinarkan terang itu. Yohanes mengatakan di dalam ayat 7 kita baca ya. Ayat 7 kita baca. Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Luar biasa bukan? Kalau orang berdosa itu maka kegelapan sedang menyelimuti dia ya. Kalau orang melakukan dosa dan gemar melakukan dosa dan tidak bertobat, maka dalam kehidupannya menjadi gelap. Yesus sendiri berkata demikian di dalam ayat Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8. Injil Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 12. Ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita cek sekarang kehidupan kita ya. Apakah kehidupan kita dalam terang atau kegelapan atau remang-remang? Ada enggak kehidupan yang biarpet? Ada enggak Pak Gem? Ada. Ada terang, sebentar gelap, sebentar terang. Kayak lampu Natal ya, biarpet. Lampu yang akan mati itu. Lampu yang akan mati itu apa ya? Bergetar ya. Tapi sebentar lagi dead, gelap, saudaraku ya. Nah, hidup yang di dalam kegelapan adalah hidup tanpa tuntunan Tuhan ya. Dengan tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Terangnya selalu bercahaya. Amin. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, aku tidak melakukan hal-hal berdosa. Nah, tetapi saudara menyimpan kepahitan. Saudara menyimpan dendam kepada orang lain. Terutama jika saudara ditipu ya. Hari-hari ini banyak orang tertipu ya. Disuruh nanam modal, ditanam tapi tidak pernah tumbuh. Alias Melalui jadi ini ya. handphone ini terutama banyak sekali. Iya, penipuan yang marak handphone. Saya servis handphone itu banyak orang yang lapor, saya habis ketipu. Iya. Jadi sebetulnya handphone itu kan harus digunakan untuk sarana komunikasi ya.
Tetapi hari ini menjadi sarana penipuan yang luar biasa ya. Jadi kalau nganggur jangan buka handphone, nanti engkau ketipu. Karena apa? Orang yang nganggur pengen dapat apa? Uang, dapat berkat ya. Tapi enggak mau kerja. Kalau orang kerja enggak mungkin buka handphone. Kecuali kerjaannya itu online ya. Kerjaannya itu mungkin sharing jualan di online ya. Melalui beberapa aplikasi. Itu Ojol lain itu. lain cerita Buka ya. handphone terus ojol. Ya, atau pemesanan makanan melalui handphone. Tetapi jika tidak, orang nganggur-nganggur jangan buka handphone. Kalau engkau nganggur dan buka handphone nanti akan ditawari ya. Dana pinjaman ini itu, judi ini itu dan Saudara sebagainya mendapatkan ya. hadiah 75 juta. Oh, Ya, saya sering kali itu kalau sudah habis isi pulsa, berentetan itu ya. Klik ini nanti dapat hadiah ini itu 250 juta dan sebagainya dan sebagainya. Sudah enggak saya klik, enggak saya reken ya. Saya tutup handphone saya bekerja, melakukan aktivitas. Jadi handphone hanya untuk apa? Undangan makan-makan ya. Enak kan? Bu, nanti sore ibadah di rumah saya ya. Pasti ada makannya itu. Saya jawab iya. Terus kemudian janjian mau pergi, aku jemput. Ya itu aja, gunanya cuman gitu-gitu doang. Atau Bu, ada yang meninggal gini-gini gitu. Berita duka, berita sukacita, sudah. Selebihnya saya enggak reken, no reken. Anda dapat hadiah karena saya sudah pernah tertipu sekali ya, enggak akan 2 kali ya. Jadi saya sudah menutup handphone untuk berita-berita yang enggak jelas ya. Berita-berita kegelapan itu saya tutup. Selamat pagi Bu Lasma ya. Jadi mari kita ini hidup sebagai anak-anak terang ya. Ya. Sebentar juga dapat nanti dari grup. Ini WA-nya Bapak Tono itu dipakai dihack, padahal Pak Tono sudah almarhum saudara. Tapi kok kalau ada orang sampai ketipu ya kebangetan, berarti nggak tahu kalau Pak Tono ini sudah meninggal. Orang meninggal pun bisa dihack saudara-saudara, kan kebacut ya. Apa enggak takut kualat itu ya. Nah seperti itulah dunia masa kini ya, di dalam gelap. Dunia ini di dalam gelap. Engkau anak-anak terang harus menerangi dunia ini. Amin saudaraku. Tadi pagi di doa fajar onsite kami sempat sharing tentang bagaimana bekerjanya kuasa kegelapan ya. Jadi kalau kita ini membiarkan ya iblis itu masuk berjejak, pasti ada landasan di dalam hidup kita. Kita pasti buka celah ya. Seperti Ayub dilindungi Tuhan karena taat beribadah, berbuat baik dan bla 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 lainnya. Hidup saleh. Ternyata hidup saleh jadi target operationnya iblis saudara. Dan ketika Tuhan mengizinkan testing itu terjadi, maka hartanya habis, anaknya meninggal, sakit. Nah itulah ciri-ciri orang yang sedang digocok oleh iblis ya. Yang pertama itu sakit, kedua sulit dalam keuangan, yang ketiga apa? Pembinasaan ya. Ada yang meninggal, giliran meninggal ya. Terakhir anjingnya meninggal. Ya kan? Jadi giliran yang meninggal itu. Nah, hati-hati, itu ada serangan berarti ya. Engkau harus tetap beriman kepada Tuhan. Engkau harus tetap menjadi terang. Dan bagaimana caranya menjadi terang? Mengampuni saudara, tiba-tiba gampang ya, supaya Anda tidak diserang. Kalau engkau punya kepahitan, siapapun Anda, itu menjadi landasan bagi iblis untuk nyerang saudara ya. Sasaran itu target operation yang terbuka, baju zirah yang terbuka. Kita ini kan memakai selengkap senjata Allah ya, ketopong keselamatan, baju zirah perlindungan buat kita, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan kaki memberitakan Injil, pedang roh dan perisai iman. Tapi kalau kita mempunyai
mangkel, dendam, iri hati, apa saja ya perbuatan daging itu membuka celah ya. Mungkin ketopong kita taruh, mungkin baju jirah kita kabotan kita taruh, yaitu kita sudah lagi tidak berbuat kebenaran, tadi ikat pinggangnya ditaruh, tidak lagi mau pergi menginjil, sepatunya dicopot. Nah ini jadi sasaran empuk bagi iblis untuk menggocok kita ya, mengambil kesehatan, mengambil damai sejahtera, mengambil harta benda, mengambil semuanya. Sampai nggak punya apa-apa katanya Pak Elias tadi cerita ya. Karena bersekutu dengan kegelapan sehingga habis. Tuhan mau apa? Memulihkan. Ketika engkau habis semuanya dan engkau datang kepada Kristus Yesus Tuhan sanggup memulihkan. Ayub itu orang yang saleh, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tapi habis juga. Mengapa? Karena Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa melihat siapa Ayub sebenarnya. Dan benar, Ayub tidak pernah mengutuki Allahnya. Ayub benar-benar memegang janji Tuhan. Dan ia sadar bahwa kalau selama ini dia dengar kesaksian dari orang-orang ya, tetapi ketika ia ngalami, maka ia tahu, oh begini aku mengenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan memulihkan berlipat kali ganda ya, untuk keadaan Ayub yang minus, yang digocok iblis tadi. Maka dari itu pagi hari ini, engkau yang lagi minus, tidak usah takut ya. Tetap aja berpegang kepada terang itu. Kalau ada terang, maka kegelapan tidak akan menyelimuti hidupmu. Biarlah terang itu tetap bercahaya, amin. Engkau tetap melakukan kebenaran. Engkau tetap pergi menginjil. Engkau tetap memakai baju jirah keadilan. Engkau tetap memakai ketopong keselamatan. Jangan copot ketopong keselamatanmu ya. Pindah ke lain hati. Pindah ke lain. Satu-satunya juru selamat hanya Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat dunia. Ya, bukan saja untuk saudara dan saya, tetapi untuk semua orang sak donya ini loh, sak dunia ini saudara-saudara. Luar biasa kan? Hari ini kita akan pergi ke TPS yang sudah berusia berusia lanjut ya. Berusia apa saja Pak Gem? Ini mantan RT kan? Yang bagaimana? berKTP. Yang berKTP, KTP mana? Mendapatkan panggilan untuk mencoblos siapa pemimpin daerah yang nanti ya saudara kehendaki untuk memimpin ya. Tapi tetap di dalam kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan yang sendiri yang memilih pemimpin daerah yang baik, yang benar, yang jujur, yang mau memberikan ya yang terbaik untuk daerahnya, itu yang dipilih nanti ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hak pilih saudara. Jangan golput ya. Ayo berangkat ke TPS pilih. Itu salah satu tanggung jawab orang terang ya. Manusia dalam terang itu punya tanggung jawab ya. Seberapapun saudara punya suara, itu tanggung jawab saudara, merupakan tanggung jawab satu saudara. Suara itu sangat berarti ya. Kalau yang pihak lain itu angkanya 100 dan karena engkau masuk ke suarakan saudara, satunya itu bisa mendapatkan 101. Nah dia itu jadi pemenang karena suara engkau yang satu itu. Ini kita bukan anggota kampanye ya. Tetapi merupakan tanggung jawab sebagai warga kerajaan terang, sebagai warga kerajaan surga. Bila engkau mau dipimpin orang yang berjalan dalam terang, ya pilihlah orang itu saudara-saudara ya. Saya tidak tahu siapa yang berjalan dalam terang dan berjalan di dalam gelap, tapi Tuhan yang tahu ya. Tuhan akan menggerakkan engkau untuk memilih orang yang tepat bagi kotamu. Amin. Kita tahu siapa itu yang akan calon-calon yang akan menjadi bupati atau gubernur, tapi kita tidak mengenal dia, ya kan? Nah, itu yang baiknya yaitu kita tahu Yesus dan kita mengenal Yesus.
Ya, jadi pilihlah Yesus. Jadi kita pilih Yesus ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan, biarlah terang Kristus itu bercahaya dalam hidupmu. Amin. Dikatakan tadi, jangan ditaruh di bawah ranjang, jangan ditaruh di bawah gantang, tetapi harus itu ya, ada di tempat yang tinggi supaya menerangi ya daerahnya. CCM ini nulis kalau nggak dapat undangan pencoblosan itu, masuk pakai undangan ya. Iya, ada undangannya. Mungkin waktu dibagikan ibu nggak ada di rumah. Bawa aja Datang KTP. aja KTP. Bawa aja KTP, dan nanti kalau nggak ada undangan itu bisa nyoblos setelah jam 12 ya. Antara jam 12 sampai jam 1 itu ada waktu untuk para yang tidak punya undangan panggilan itu ya. Jadi boleh nyoblos Bu, tapi siang aja. Berarti enggak ke Pasar Atom ya? Pasar Atom tutup apa enggak? Buka. Hari ini libur apa enggak Pak? Libur semuanya. Tapi ya bagi toko-toko boleh buka loh. Untuk instansi pemerintah, bank-bank itu tutup semuanya. Ya, kita libur. Berarti kemarin ada tempat healing yang berkata besok mungkin rame ini, katanya kan di hari libur, jadi habis nyoblos mungkin mereka pergi healing. Ya terserah, mau di rumah aja tidur apa healing ya terserah, tapi yang penting jadilah terang Kristus. Bercahayalah di tempat gelap. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkaulah terang dunia, Tuhan Yesus. Ya, aku mau ikut Engkau Tuhan Yesus supaya aku juga menjadi terang. Ya, kita semua mau ikut Yesus ya, karena Dia terang dunia. Sehingga kita tidak dalam keadaan kegelapan. Karena kalau ada Tuhan Yesus pasti kita di dalam terangnya. Karena itu Tuhan, aku tetap mengikut Engkau Yesus. Dalam keadaan apapun aku tetap setia, tetap mau mengikut Engkau Yesus. Karena Engkau terang dunia, dan di dalam Engkau pasti kami memperoleh terang dan kami keluar dari kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa untuk setiap tempat-tempat pemungutan suara agar Tuhan yang menguasai tempat-tempat itu, agar damai sejahtera terjadi, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekisruhan, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia yang saat ini memilih pemimpin mereka untuk menjadi bupati, untuk menjadi kepala daerah masing-masing, gubernur, semuanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan tolong supaya rakyat bisa pesta demokrasi dengan tenang. Kami juga berdoa untuk hari ini ketika kami merasa mungkin kami masih hidup di dalam zona abu-abu, biarlah kami menentukan supaya kami pindah ke alam terang, supaya kami yakin bahwa dengan terang Kristus kami menghadapi semua masalah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang ada tinggal di luar negeri, untuk hidup di dalam kasih-Mu, di dalam terang-Mu, karena mungkin mereka di sana terbatas untuk tempat-tempat peribadahan jauh dan sebagainya. Tetapi biarlah mereka bersuka hati, walaupun jauh mereka tetap mencari Tuhan, supaya hidup mereka tetap terang. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, Bu Lili Lestari, Bu Foni, CCMI, Pasar Atom buka ya. Habis nyoblos ke Pasar Atom berarti. Tuhan memberkati semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan.